Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang sudah kita ketahui, bangsa Indonesia ini dikenal dengan memiliki suku bangsa yang beragam, di mana setiap suku bangsa ini memiliki corak khas tersendiri. Menurut para ahli, kenapa terjadi perbedaan antara suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain? Hal ini dikarenakan suku bangsa di Indonesia ini berasal dari nenek moyang yang berbeda. Sehingga para ahli seperti ahli arkeologi, antropologi, genetika, serta ahli linguistik ini mengemukakan teori yang berbeda tentang asal mula nenek moyang bangsa Indonesia. Juga diperlukan adanya disiplin ilmu yang digunakan untuk mengkaji asal-usul suatu bangsa. Ilmu yang digunakan seperti ilmu antropologi, ilmu bahasa, arkeologi, sejarah, dan juga ilmu biologi. Hingga saat ini terdapat beberapa teori tentang asal-usul bangsa Indonesia yang akan kita bahas satu persatu ya. Oke, teori pertama yang akan kita bahas di sini adalah bangsa Indonesia dikatakan berasal dari daerah Yunan. Yunan ini ada di Cina Selatan. Oke, yang mengemukakan teori ini adalah Robert Baron von Heine Gelden. Dia adalah seorang arkeolog dari Austria. Oke, ia melakukan kajian terhadap kebudayaan megalitikum di Asia Tenggara dan beberapa wilayah di Pasifik, termasuk salah satunya di Indonesia. Oke, menurut Gildern, pada masa lampau telah terjadi perpindahan atau migrasi bangsa-bangsa secara bergelombang dari Asia bagian utara menuju Asia bagian selatan. Lalu selanjutnya setelah dari utara ke selatan tadi, mereka itu akhirnya tinggal di pulau-pulau yang terbentang dari Madagaskar di Afrika sampai di Pulau Paskah di Austronesia. Pulau Paskah di Chile, Taiwan, dan juga di Selandia Baru. Jadi awalnya tuh dari utara dulu, dari Asia bagian utara lalu ke selatan. Nah, selatannya di mana? Selatannya tuh dari Madagaskar, lalu ke Pulau Paskah, lalu ke Chile, lalu ke Taiwan, lalu sampai ke Selandia Baru. Selanjutnya kawasan tersebut akhirnya dikenal dengan wilayah yang berkebudayaan Austronesia. Oke, selanjutnya pemikiran tentang rumpun kebudayaan Yunan yang masuk ke Asia bagian selatan hingga Australia ini didasarkan pada pemikiran bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan sehingga disebut dengan teori out of Yunan. Ini dari petanya ya. Jadi ini jalurnya. Oke, pendukung teori out of Yunan ini antara lain Muhammad Ali, J.H.C. Kern, J.R. Foster, J.R. Logan, juga Slamet Mulyana dari Indonesia, Asma Haji Umar. Hal ini dikarenakan beberapa bukti yang ditemukan. Yang pertama ditemukannya bukti kapak lonjong di wilayah Indonesia ini mirip seperti dengan kapak lonjong yang ada di Asia Tengah. Kemiripan ini menunjukkan adanya migrasi penduduk dari Asia Tengah menuju ke Indonesia karena kapak lonjongnya mirip ya. Oke, selanjutnya penemuan selanjutnya yang mengatakan kenapa kita berasal dari Yunan, karena bahasa Melayu dari sisi bahasa. Bahasa Melayu yang berkembang di Indonesia serumpun dengan bahasa Kamboja, di mana penduduk Kamboja diperkirakan berasal dari Yunan, sehingga bangsa Yunan berhasil mencapai Kamboja setelah menyusuri Sungai Mekong. Sebagian besar dari mereka kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke Indonesia. Jadi dari Yunan tinggal di Kamboja, lalu lewat Sungai Mekong, lalu selanjutnya dari Kamboja sampai ke Indonesia. Kemiripan bahasa Melayu dengan bahasa Kamboja menandakan keterkaitan antara penduduk Indonesia dan penduduk di Yunan. Oke, teori out of Yunan ini juga menyebutkan bahwa bangsa Yunan ini terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat sehingga menyebar ke wilayah selatan sampai ke kepulauan Indonesia. Diperkirakan ini mereka terdesak oleh kedatangan bangsa Arya, di mana bangsa Arya ini adalah bangsa pendatang dari Asia Tengah. Hingga akhirnya orang Asia Tengah itu datang ke Yunan, dari Yunan akhirnya pindah ke Indonesia. Bukan pindah, maksudnya bermigrasi. Lalu selanjutnya, kedatangan mereka terjadi secara bergelombang pada tahun 3000 sampai tahun 1500 sebelum Masehi, dan juga gelombang yang kedua tahun 1500 sampai tahun 500 sebelum Masehi. Lalu selanjutnya, pendapat Gelden ini juga didukung oleh pendapat dari William Smith yang membagi bangsa-bangsa di Asia atas dasar bahasa yang digunakan. Ya, jadi menurut William Smith dia membagi bangsa tuh menjadi beberapa bahasa. Jadi menurut William Smith ada 3 bahasa utama di dunia. Yang pertama bahasa Togon, yang kedua bahasa Jerman, yang ketiga bahasa Austria. Nah, dari bahasa Austria inilah yang kemudian dibagi menjadi 2, yaitu bahasa Asia dan yang kedua adalah bahasa Austronesia. Bangsa yang berbahasa Austronesia ini tinggal di wilayah Indonesia, Melanesia, dan juga Polinesia. Oke,
Pendapat kedua tokoh tadi, pendapatnya Gelden dan juga pendapatnya William Smith ini didukung oleh pendapat dari Muhammad Ali, sejarawan dari Indonesia, di mana di sini Muhammad Ali berkata, dia menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan, di mana mereka datang ke Indonesia secara bergelombang. Gelombang pertama tadi sudah dibilang tahun 3000 sampai 1500 sebelum Masehi, dan mereka datang ke Indonesia pakai perahu bercadik satu. Sementara gelombang kedua datang ke Indonesia tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi menggunakan perahu bercadik dua. Oke. Itu kalau tadi dari Yunan. Nah, sekarang ada yang mengatakan bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Di sini yang mengatakan dari Taiwan ini disebut dengan teori out of Taiwan, di mana teori ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Formosa atau yang sekarang disebut dengan Taiwan, yang didasarkan pada dua penjelasan, yaitu penjelasan secara linguistik atau kebahasaan dan juga penjelasan secara genetik atau hasil genetika. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, berdasarkan pendekatan linguistik, di sini Robert Blues merupakan, ini fotonya ya. Robert Blues merupakan salah satu pakar linguistik atau pakar bahasa yang mendukung teori out of Taiwan sejak tahun 1970-an, di mana Blues ini mencoba merekonstruksi atau mengkaji ulang silsilah dan pengelompokan bahasa-bahasa dari rumpun Austronesia, termasuk salah satunya dia mengkaji tentang bahasa dari penduduk Formosa atau penduduk Taiwan. Nah, selanjutnya menurutnya tahun 3500 sampai 2500 sebelum Masehi, penduduk Formosa itu bermigrasi ke wilayah selatan menuju Indonesia. Munculnya bahasa-bahasa baru seperti bahasa Proto-Melayu Polinesia. Jadi ada muncul bahasa baru, yaitu pertama Proto-Melayu Polinesia Barat di Jawa, itu berkembang di Jawa dan Sumatera. Yang kedua, Proto-Melayu Polinesia Tengah berkembang di Maluku, dan juga Proto-Melayu Polinesia Timur berkembang di Papua. Tetapi saat ini mungkin bahasa ini sudah jarang digunakan. Selanjutnya, seorang arkeolog dari Universitas Indonesia bernama Harry Truman Simanjuntak. Jadi Harry Truman Simanjuntak ini mendukung teori pendekatan linguistiknya Blues, di mana dia berpendapat bahwa bahasa yang dipakai oleh suku bangsa Indonesia memiliki rumpun yang sama dengan rumpun Austronesia. Kesamaan tersebut terjadi karena sekitar 6.000 tahun yang lalu penduduk Formosa melakukan migrasi ke beberapa wilayah Indonesia, beberapa wilayah di dunia seperti Filipina, Madagaskar, Kepulauan Pasifik, dan akhirnya ada juga yang datang ke Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke pendekatan genetik. Jadi ini berdasarkan struktur genetik ya. Penelitian genetik dilakukan oleh ahli biologi molekuler dan untuk memperkuat teori out of Taiwan. Salah satunya adalah Sangkot Marzuki, di mana dia bersama dengan Ekman Center. Ekman Center ini suatu sekolah ya, di mana dia dengan Ekman Center melakukan yang namanya tes DNA terhadap fosil manusia purba di Indonesia, yaitu fosil Homo erectus dan juga fosil Pithecanthropus erectus, di mana dari hasil tes DNA tersebut disimpulkan bahwa kedua fosil manusia purba tadi tidak memiliki hubungan dengan manusia zaman sekarang. Artinya apa? Artinya kita tidak ada hubungan darah dengan manusia purba. Oke, Sangkot Marzuki setelah itu Sangkot Marzuki ini sesuai dengan fotonya, dia melakukan tes DNA kepada orang Taiwan dan juga orang Toraja. Jadi disatukanlah DNA orang Taiwan sama orang Toraja tadi dites, di mana hasil tes tersebut menunjukkan adanya kemiripan antara keduanya. Sehingga Sangkot Marzuki ini selanjutnya kembali membandingkan DNA antara kerangka kuburan di Taiwan yang usianya kira-kira 3.000 sampai 5.000 tahun, dan juga DNA orang Jawa, hasil juga menunjukkan kemiripan antara keduanya. Jadi DNA orang Jawa sama orang Taiwan mirip, orang Taiwan sama orang Toraja ternyata DNA juga mirip. Nah, hasil tes DNA tadi menurut Sangkot Marzuki ini menunjukkan bahwa manusia menetap di Indonesia saat ini bukan manusia asli Indonesia. Jadi menurut dia Asia Tenggara ini merupakan pusat persebaran manusia modern setelah Afrika.
dengan menggunakan pendekatan linguistik dan genetika tadi, asal-usul manusia Indonesia diperkirakan bukan berasal dari Yunan, melainkan berasal dari bangsa Austronesia yang awalnya tinggal di Kepulauan Formosa atau Taiwan. Itu kalau menurut dari sisi genetik. Lalu selanjutnya dari sisi genetik yang lain juga, yang tadi sudah Ibu bilang, Ekman Institute atau Ekman Center, ini dia menyatakan bahwa manusia modern dari Afrika awalnya melakukan migrasi secara bergelombang hampir ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Lalu selanjutnya terdapat kemungkinan bahwa genetik orang Indonesia merupakan hasil campuran antara Homo sapiens yang datang dari Afrika. Ekman Institute juga ini melakukan penelitian antara 100 sampai 200 ribu tahun yang lalu manusia modern dari Afrika melakukan migrasi ke Asia Barat, di mana mereka datang ke Asia Barat lewat dua jalur. Yang jalur pertama lewat Sungai Nil, lalu ke Semenanjung Sinai, lalu ke arah utara melewati Arab Levant. Selanjutnya kalau jalur kedua lewat rutenya adalah dari Laut Merah memasuki Asia, serta ada beberapa kelompok yang tinggal sementara di Timur Tengah, dan kelompok yang lainnya melanjutkan perjalanan menyusuri pantai di Semenanjung Arab menuju India, lalu ke Asia Timur, lalu sisanya sampai ke Indonesia. Jadi ada dua jalur ya, dari yang jalur pertama dari Sungai Nil ke Semenanjung Sinai, lalu ke utara melewati Arab Levant. Jalur kedua itu lewat Laut Merah, lalu ke Asia, di mana Asia Tengah ini akhirnya sebagian besar tinggal di Timur Tengah, lalu sisanya itu melanjutkan perjalanan menyusuri pantai Semenanjung Arab sampai ke India, lalu ke Asia Timur, lalu sampai ke Indonesia. Oke, sekitar 5.000 tahun yang lalu diperkirakan kelompok manusia dari Afrika sampai ke Indonesia. Jadi ini diperkirakan datangnya sekitar 5.000 tahun yang lalu baru kita kedatangan manusia modern. Karena sebelumnya bangsa Indonesia diisi oleh manusia purba. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya lukisan arkeologis di Gua-Gua Maros, Sulawesi Selatan. Ini sudah Ibu jelaskan pada zaman kemarin ya, Bakson Hoabin. Jadi tempat tinggal manusia-manusia Indonesia itu di gua-gua itu ditemukan cap telapak tangan. Nah, diperkirakan ini berasal dari Afrika tadi, karena mereka terbiasa untuk melakukan cap-cap atau menghias rumah dengan cat-cat yang berwarna. Oke, salah satu buktinya tadi ada lukisan arkeologis di Gua-Gua Maros di daerah Sulawesi Selatan. Oke, selanjutnya ini pendapat yang ketiga, dimana kalau tadi kan ada yang bilang dari Yunan, terus ada yang bilang dari Formosa atau Taiwan. Nah, ini pendapat yang ketiga mengatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri yang disebut dengan teori Nusantara. Oke, berdasarkan hal ini berdasarkan dari penelitian serta bahasa dan budaya, di mana beberapa ahli ini mendukung adanya teori Nusantara. Oke, ahli pertama yang akan kita bahas di sini adalah Sultan At-Takdir Ali Syahbana, di mana dia adalah seorang budayawan terkemuka di Indonesia. Oke, sebelumnya Ibu mau bilang ya, teori ini bisa dibilang lebih ke arah nasionalis, artinya bangga atas bangsa sendiri ya. Oke, menurut Sultan Takdir Ali Syahbana, dia adalah seorang budayawan terkemuka Indonesia. Dia berpendapat bahwa bangsa-bangsa kulit coklat yang hidup di Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Filipina merupakan bangsa Melayu yang berasal dari satu rumpun bahasa. Di antara bangsa itu tidak hanya warna kulitnya yang sama, tapi juga bentuk fisiknya sama. Jadi dia berpendapat kalau bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Oke, tokoh kedua yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini mengatakan bahwa sebagian bangsa atau suku di luar negeri berasal dari Indonesia. Jadi Indonesia lah pusatnya, baru mereka yang keluar. Jadi bukan orang lain yang masuk ke Indonesia, tapi orang Indonesia pusatnya baru keluar dari Indonesia. Oke, ia meyakini ada sebagian besar atau suku di luar negeri yang berasal dari bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan penemuan fosil dan artefak di Indonesia jumlahnya lebih banyak dan lebih lengkap jika dibandingkan di daerah lain. Di mana pendapat Muhammad Yamin ini yang terkenal dengan istilahnya adalah Blood und Breden und Crow. Artinya adalah darah dan tanah bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Kalau kita meyakini pendapatnya Muhammad Yamin, berarti kita juga ikut meyakini kalau bangsa Indonesia ini berasal dari manusia purba. Maksudnya manusia saat ini berasal dari manusia purba, karena alasan Muhammad Yamin mengatakan bangsa Indonesia berasal dari Nusantara sendiri itu karena kita memiliki fosil-fosil yang jauh lebih lengkap dibandingkan negara lain.
Oke, selanjutnya pendapat dari Goris Keraf. Keraf di sini berpendapat Goris Keraf merupakan seorang ahli bahasa Indonesia, di mana dia berpendapat bahwa asal-usul bangsa dan bahasa Melayu ini menggabungkan dua teori, yaitu teori leksikostatis, maksud Ibu teori leksikostatistik dan juga teori migrasi. Oke, jadi ada dua teori yang digabungkan oleh Keraf, di mana dari dua teori ini dia menyimpulkan bahwa tanah air dan nenek moyang bangsa Austronesia berasal dari Indonesia, di mana kesimpulan ini didasarkan pada wilayah Nusantara dan Filipina dulunya merupakan satu kesatuan geografis. Oke, pendapat terakhir dari John Crawford. Oke, John Crawford ini merupakan seorang ahli bahasa dari Skotlandia, di mana dia juga melakukan perbandingan antara bahasa-bahasa yang terdapat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, serta bahasa yang terdapat di kawasan Polinesia, di mana hal ini menunjukkan bahwa bahasa yang terdapat di Kepulauan Indonesia berasal dari bahasa Jawa dan Melayu. Jadi awalnya dari bahasa Jawa dan Melayu, di mana bahasa-bahasa ini dianggap sebagai induk dari bahasa yang berkembang di Indonesia. Kesimpulannya dari Crawford ini adalah sejak abad ke-19 Masehi, suku Jawa dan Melayu telah memiliki peradaban yang tinggi. John Crawford juga menyimpulkan bahwa bahasa Jawa merupakan bahasa tertua yang menjadi induk dari bahasa-bahasa lain. Jadi kalau ditanya mana yang benar, ya kita nggak pernah tahu mana yang benar. Jadi ada yang bilang dari Yunan, dari Taiwan, ataupun dari Indonesia sendiri, ya itu terserah kita, karena itu memang pendapat dari para ahli. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.